Enggak, ini tadi ceritanya habis workout gitu kan, salah satu resolusi tahun Asik. 2023 gitu kan ya. Baik. Ternyata saking Hmm. saya udah tua dan nggak pernah latihan, Hmm. ngos-ngosan banget sampai kayak nggak tahu ya Allah, rasanya kayak apakah ini akhir hidup saya gitu karena jantung saya nggak kuat gitu kan. Coba dimulai jangan dari kardio, jalan yang Enggak, pelan-pelan aja. Jadi, justru justru stretching doang 15 menit aja udah ngos-ngosan banget ini tadi. oh iya kalian dengarlah kami ini gini memang kalau berkomunikasi kok jadi gibah ya kan. Tuh, coba lah. Aku pikir tadi beneran, aku pikir ini orang jet lag kali ya gitu. Rupanya ngap ya. Memang kadang-kadang umur memang tidak bisa berbohong ya. Jadi, Betul, betul. jadi coba ini lagi sambil nungguin teman-teman yang lain, kita tuh mau ngapain sebenarnya sore-sore gini nggak ada sih. Kita cuma mau bikin kejadian aja tanggal 1 gitu biar ada apa gitu ya kan. Aduh. Gimana Mas kabarnya? Tidur cukup tadi Baik, malam? baik, alhamdulillah. Udah di Indonesia ya berarti ya sekarang ya. Ini Udah live-nya ini dari kalau di Indonesia ya. belakangku ini berantakan Mas. Kok kardus-kardus masih di belakang nih ini sebenarnya nih. Cuma ditutupin nih sekarang. Gitu. Udah masuk rumah alhamdulillah. Ini udah minggu kedua di rumah. Gitu. Iya sih. Iya, Ya, semoga begitulah. kerasan ya, balik ke Indonesia lagi. Semoga nggak lama-lama ya, gitu ya, boleh nggak ya? Iya gitu. Oh rupanya resolusi tahun barunya Kiki adalah tahun 2024 dan nggak di sini lagi gitu rupanya Oh. salah ya. Amin, 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 amin. Amin Semoga amin amin terwujud. ya Allah. Oke. Jadi kita sore ini mau ngobrol-ngobrol tentang resolusi. Ya, Ya berhubung kita orangnya ngobrolnya tentang duit, jadi resolusinya mepet-mepet duit lah ya. Walaupun ya. tadi ya itu ada curhatan ya barusan ya olahraga supaya sehat, supaya jantungnya kuat ya kan. Tapi persoalannya itu kan pakai duit juga ya Mas ya? Iya. Betul, betul, betul. Pakai duit juga. Iya. Jadi gimana ini semuanya oke duit ternyata. Oke lah kita mulai dulu. Dari tahun 2022 belajar apa? Tuh. Kalau soal duit ya, Hmm. kalau Mbak Kiki belajar apa? Ya Saya ampun lagi Mas nyari. aku belajar beli properti terus developernya lari pelajaranku. Serius? Di mana? Di Iya Indonesia atau di mana? dong di sini kan tapi nggak apa-apa kita ketawain aja kan ya. Jadi sebenarnya dia bukan Oh, kabur dia ada cuman tiba-tiba nggak mampu lah intinya gitu. Ya udah sih sekarang lagi menanti aja DP-nya balik nggak ya gitu. ya, ya, ya. Semoga cepat Lucu ya. balik, semoga cepat balik. Ya, Nggak apa-apa kok. Maksudnya itu sesuatu yang kita ukur sih secara resiko karena kita tahu ini orang baru belajar juga gitu. Jadi aku pun sama-sama belajar karena kita nggak pernah juga beli yang begini-begini. Ya itu sih lawakan pertama oke. tahun 2022. Kalau Mm-mm. kalau saya ya, kalau misalkan ditanya gitu kan, belajar apa 2022 secara keuangan gitu, itu ya bener apa membuktikan teorinya si Pak siapa namanya Warren Buffett gitu kan. Mm-mm. Kalau misalkan barang yang bagus harganya turun, kalau kita beli gitu kan, kita beli yang ketika harganya turun gitu. Jadi nggak usah takut-takut gitu kan ya. Sebut aja Unilever salah satunya. Ini aku sebut di konten kemarin gitu kan. Terbaik memang. Jadi waktu itu kan sempat ya di bulan Maret April itu lagi rendah-rendahnya 3.000 Ya. rupiah sekian gitu kan ya. Nah itu fundamental masih oke sebenarnya, memang nggak naik-naik jualannya, keuntungan segala macam. Nah di saat dibully dan orang-orang pada takut beli, saya justru malah masuk gitu. Dan itu terbukti gitu loh, dengan kondisi seperti itu jumlah pegangan lot saya nambah gitu kan, terus habis itu harga yang tadinya 3.000 perak gitu terus naik jadi 4.000 sekian, sekarang di harga 4.000 sekian, dari dividen, dari harga saham segala macam, akhirnya udah untung lah gitu kan. Nah ini masih proses review sih. Untuk tahun 2022 belum selesai semua reviewnya. Jadi habis ini mau bikin review juga gitu. Tuh kan, Tapi itu salah satu yang orang tuh nggak dipelajari. percaya Mas. Financial planner macam kita pun nggak sanggup mengerjakan review dalam 1 bulan. Aku tuh dari Oktober Mas bikin review. Tapi karena pindah, proses transfer lagi, hidup nomaden. Jadi kayak stop tadi pagi bangun-bangun kayak ada yang salah dalam hidup ini. Kayaknya belum selesai review. Jadi tadi bangun pagi sih ngerjain itu. Tapi emang iya aku juga belajar sih dari situ tuh salah satunya
juga ya Mas, tapi membuat kita justru kalau Mas tadi kan UNVR ya, yang mana ketika 3.000 aku beli, terus habis itu 4.000 aku jualan, terus gitu, udahlah nggak mau yang panjang-panjang gitu kan. Nah, aku ada si satunya lagi temennya yang kebetulan kemarin anjlok lagi, ya ampun gitu lah kan. Tapi ya udah sih, ada TLKM kan kemarin turun lagi dia jauh ya, tapi nggak apa-apa, kita ketawain aja ya kan, nggak apa-apa. Toh maksudnya kita tahu itu tujuannya jangka panjang. Cuman kalau aku ada belajar lagi nih Mas, selain itu ya, kalau aku tuh kena di bagian penghasilan. Nih teman-teman mungkin pada tahu, Kiki kan sebelumnya tinggal di Kuwait ya, Middle East ya, sebelah sana ya, sini Asia ya, udah gitu aja sih sampai di situ. Jadi kita kena di bagian penghasilan. Jadi yang plan yang udah dibikin super mantap lah selama 4 tahun dijalanin dengan senyuman, dengan happy, agak apa ya, kalau mau spending pun berpikirnya tidak terlalu keras gitu ya. Nah tiba-tiba gedebam kan gitu, kaget kan kita. Oh wow, jadi ya secara penghasilan kita turun banyak, tapi terus ternyata karena ya kita tuh kan makan cuman segitu-segitu aja ya, perut ya sejengkal aja gitu ya maksudnya. Terus ternyata hidup kita selama ini tuh biasa-biasa aja, yang bisa dinormalize aja gitu. Ternyata oh kita nggak apa-apa loh gitu, jadinya gitu. Oh kita nggak apa-apa ya, padahal ya awalnya kan ketar-ketir juga, kacau juga nih ya gitu ya. Cuman oh bisa kok hidup dengan seperti ini, meskipun ya buat teman-teman tahu ya, biaya groceries di Indonesia, di Jakarta tepatnya, lebih mahal Mas daripada di Kuwait. Aku kaget. Oh serius? Wow. Iya, karena di sana dijaga sama pemerintah harga tuh. Nah di sini kan agak range-nya luas ya. Jadi kalau kita mau nyari yang lebih murah, mungkin intinya dapatnya kualitasnya tidak sama, tapi pengeluarannya lebih besar gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi toh kita ternyata baik-baik aja, dan karena hidupnya biasa-biasa aja, terus kita nggak berani. Nah kami tuh penakut ya Mas. Anehnya beli saham berani, tapi ngutang nggak berani. Jadi ngutangnya itu benar-benar di limit gitu. Ya udahlah buat ngatur cash flow boleh. Jadi cuma 10%. Jadi waktu turun hampir setengahnya, turun setengahnya deh, bilang aja gitu, turun setengahnya, kita bisa ketawa-ketawa, oh iya ya, tapi kalau kita punya utang sih tadi udah mewek kali ya gitu. Saya kayak punya komitmen besar gitu. Jadi itu dia tadi, oh mampu-mampu aja kok gitu. Ya lumayan lah ya. Ada lagi Mas kira-kira pelajaran selain kalau saya penghasilan juga sih memang ada satu dari sumber penghasilan utama itu kan diharapkan bisa nambah gitu ya, ternyata nggak nambah gitu, karena ini sudah dituangkan di di konten yang terakhir kemarin, pelajaran dari 2022 gitu ya. Nah ternyata kalau di situ nggak nambah, akhirnya ya udah yang perlu dilakukan itu jangan terlalu fokus sama apa yang nggak bisa kita dapatkan. Jadi kalau sudah tahu nih nggak bisa didapatkan, oh ini masalahnya ternyata kayak gini dan ini nggak bisa gitu. Ya udah cari jalan lain gitu. Yang penting fokus sama goalnya. Kalau fokus sama goalnya itu kita bisa bisa nggak lama-lama milih jalan lain. Kok kayak gini sih, kok kayak gitu, kan sering orang kayak gitu ya. Jadi kita sudah harap mendapatkan sesuatu, karena udah saking terlalu fokus ke situ, terus akhirnya karena nggak didapat, akhirnya jadi orang-orang itu mengeluh, terus habis itu marah-marah gitu kan ya. Nah itu sama sekali nggak produktif kan. Karena udah tahu kayak gitu, dan saya kepikirannya goalnya itu 300 kali gaji gitu. Nah karena goalnya di situ nggak dapat, ya udah akhirnya cari jalan lain. Gimana caranya untuk bisa tetap mendapatkan si goalnya tadi, meskipun sampai sekarang belum tercapai ya, tapi at least lebih dekat ke situ. Nah itu bisa dapat jalan lainnya gitu. Jadi ya meskipun nggak dapat di satu tempat, dapatnya di tempat lain, dan ya kenaikannya lumayan banget sih. Meskipun ya memang harus kerjanya jadi 2 kali gitu, kerja di sini ya, tapi di tempat lain itu juga bisa kerja gitu. At least fokus kita itu bisa lebih luas lah ininya, fokus lebih luas. Jadi tetap fokus sih. Nah ini saya nggak setuju nih, orang kan bilang cukup kerjakan satu saja, tidak perlu menambah yang lain, karena kalau kamu fokus di nggak cuma di satu tempat, itu namanya nggak fokus gitu. Nah kalau kayak gitu kan jadinya ya udah kita self limiting belief, jadinya cuman bisa ngerjain satu doang gitu, padahal enggak sebenarnya.
gitu. Iya, benar, benar, benar. Dan ya itu, maksudnya cara mencapainya itu pun ada banyak jalan gitu, kayak yang si banyak jalan menuju Roma itu Iya, kan. Ya benar gitu. betul, Yang penting betul. goalsnya udah tahu, tarik mundur langkah-langkahnya apa. Nggak bisa A, ya udah B, nggak bisa B, ya udah C, kan gitu. Iya, Ya buktinya hidup-hidup aja kok gitu. Jadi aku yang sering bilang tuh juga gini, Mas. You are not that expensive gitu. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita tuh nggak bisa adjust dengan eh, kondisi A, kondisi B, iya, karena iya, kita berpikir udah standarku tuh udah di sini gitu. iya, Enggak gitu loh. Ternyata bisa-bisa aja kok gitu. betul, Begitulah betul. pelajaran dari tahun 2022. Mungkin buat teman-teman yang lain pelajarannya ada banyak kali ya, Mas. Karena yang kena investasi bodong kan banyak ya, ya kan? Iya. Iya. Oh, sama utang. Mungkin aku mau nambahin Hmm. utang kali ya. Gini, berbeda Hmm. dengan keyakinan banyak orang, banyak yang bikin konten kan, kamu jangan beli barang kecuali kamu punya duit 2 kali nilai barangnya dan kamu belinya cash aja gitu kan. Dua Nah, kali itu 10 biasanya. banyak yang bilang kan 2 kali. Oh, Dua dua kali masih kali. bagus. Kalau ada yang sampai 10 Iya, kali kan, ya 10 kapan ampun. belinya ya? Wow, gitu kan. Nah, Hmm. ini berkebalikan dengan itu. Kalau misalkan punya duitnya, minimal punya 1 kali dari harga barangnya aja. Jadi bisa beli cash, tapi habis itu duitnya habis gitu kan. Nah, Hmm. kalau misalkan teman-teman punya kartu kredit atau apapun, udah punya harga barangnya nih, belinya nyicil aja gitu. Jadi pakai cicilan 0%. Duitnya ditaruh di reksadana pasar uang atau dimanapun yang teman-teman lebih nyaman, atau mau di Nyaman. deposito juga nggak apa-apa gitu ya. Cicil Mm-mm. 0% gitu. Nah, nanti cicilannya itu diambil dari duit yang sudah terkumpul sebenarnya ada, tapi dibayar per bulan aja. Kenapa dengan kayak gitu? Harga barangnya sebenarnya jadi lebih murah karena ada time value of money. Uang kita juga ada kesempatan berkembang. Terus kita udah punya barangnya. Barangnya bisa jadi profit. Kayak contohnya yang saya jadiin background nih. Ini nyicil juga gitu. Tahu nggak? Tapi ada Barusan tadi duitnya. ada yang komen japri ke aku, Mas Dani studio baru, gosip langsung itu. Enggak, ini di rumah kok. Cuman Iya kan, backgroundnya maksudnya kan dikasih iPad studio aja. dong, keren banget ada Mac di belakang. Gini Mas, nah aku kemarin tuh sempat juga cerita tuh tentang mobil, karena kan kita datang ke sini terus harus beli mobil dong ya, gitu. Ya, ya. Nah, jadi itu tadi di satu sisi yang dikerjain Mas Dan itu tadi nggak ada yang salah gitu, karena kita memang perlu kemampuan untuk mengatur cash flow dengan baik kalau memang caranya dengan berutang dan kita harus banget beli barang itu, dan why not kan gitu ya, gitu ya. Yang satunya lagi aku tuh urusan mobil kemarin. Ternyata setelah kita hitung dengan segala cara dan ya itu tadi ya, kalau itu kan uang gede ya, beli mobil ya lumayan kan, misalnya 300-an juta gitu. Ya, Tapi kita ya. nggak bisa nih, kita nggak punya ability-nya untuk bikin dia jadi nambah. Si 300-nya ini nggak bisa setelah dikali-kaliin pun, karena kan nggak dapat 0% of course kan, ya kan, Ya, karena mobil betul. kan gede ya. Nah kita cari lawannya tetap nggak ketemu nih. Nah itu jadi cara-cara kayak gitu tuh apa ya, aku pengen bilangnya, kemampuan kita berpikir dan kritis itu tuh perlu gitu. Jadi Ya. dilaga, ya kan? Jadi gitu. Jadi ngutang ya nggak apa-apa ngutang gitu. Tapi coba dilaga. Kalau punya uang segini, terus mampu nggak? Kalau nggak mampu ya jangan. Tapi kalau misalnya mampu, aku bisa kok nyari 12% misalnya setahun atau 7% setahun, aku bisa kok gitu. Ya silakan aja. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan. Nanti ngalahin jadinya, Ya. ya kita rugi. Nah yang gitu. Jadi pelajaran juga tuh cara cerdas ya sebenarnya. Jadi mengelola Betul. keuangan itu, orang sering kan bilangnya kayak harus bikin plan ini itu. Nggak cuman itu loh. Ya, Jadi kita harus tahu apa yang terjadi sebenarnya di sekitar, iya betul, kan? betul, betul. Gitu. Utang udah tadi ya, kena bodong, kena investasi bodong udah. Lagi penghasilan udah, tadi goyang dikit nih, geger sih, bukan goyang lagi, geger kalau kami. Oke, jadi tadi review keuangan udah belum selesai ya ceritanya ya Belum tadi ya. selesai. Banyak ya. Kalau saya review keuangan itu mungkin butuh sekitar 2-3 hari kali, karena udah ada template-nya. Terus asetnya nggak terlalu banyak. Kalau saham kan kita enak tuh kalau pakai Excel. Bahkan Excel sekarang itu saham itu bisa langsung live loh ngambil harga gitu kan. Jadi Excel itu nggak perlu kita masukin satu-satu harganya gitu, nggak tinggal list sahamnya berapa. Habis itu di Excel-nya itu kita update aja rumusnya gitu kan. Udah langsung ke update sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak yang dimasukin kalau misalkan memang sudah punya formatnya gitu kan. Kalau misalkan mau formatnya, boleh kontak Mamat, mau jadi klien juga boleh. Gue malah jualan.